Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi umumnya dikenal sebagai tekanan darah tinggi, di mana kondisi tekanan darah terhadap dinding arteri terus-menerus terlalu tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan, hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm Hg secara konstan. Kategori tekanan darah. Menurut pedoman standar, tingkat tekanan darah dikategorikan sebagai berikut. Dikatakan tekanan darah normal jika kurang dari 120/80 mm Hg. Dikatakan tekanan darah meningkat jika siastolik 120/129 mm Hg dan diastolik kurang dari 80 mm Hg. Hipertensi tahap 1 jika siastolik 130/139 mm Hg dan diastolik 80/89 mm Hg. Dikatakan hipertensi tahap 2 jika sistolik 140 mm Hg atau lebih dan diastolik 90 mm Hg atau lebih. Dikatakan krisis hipertensi jika sistolik lebih dari 180 mm Hg dan diastolik lebih dari 120 mm Hg. Penyebab dan faktor resiko. Hipertensi dapat disebabkan oleh gaya hidup dan faktor genetik. Yang pertama, pola makan yang tidak sehat, tinggi garam dan lemak jenuh. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, obesitas atau kelebihan berat badan. Yang keempat, mengonsumsi alkohol atau tembakau yang berlebihan. Yang kelima, stres kronis. Yang keenam, riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, hipertensi juga dapat disebabkan oleh kondisi seperti penyakit ginjal atau gangguan hormonal. Gejala hipertensi. Hipertensi sering disebut sebagai pembunuh diam-diam karena biasanya tidak menunjukkan gejala yang jelas hingga kerusakan yang signifikan terjadi. Gejala yang muncul dapat berupa sakit kepala, sesak nafas, mimisan, atau nyeri dada. Tetapi gejala-gejala ini tidak selalu ada dan seringkali muncul ketika tekanan darah sangat tinggi. Komplikasi penyakit hipertensi jika tidak diobati secara tepat. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan penyakit jantung, yang kedua penyakit stroke, yang ketiga mengalami kerusakan ginjal, yang keempat terjadi masalah kognitif. Golongan obat antihipertensi yang umum meliputi yang pertama jenis obat diuretik. Obatnya seperti spironolakton. Jenis obat ini bekerja untuk membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan melalui urin yang mengurangi volume darah dan tekanan darah. Yang kedua yaitu obat jenis ACE inhibitor. Contohnya obat captopril, ramipril, dan lisinopril. Obat jenis ini bekerja untuk menghambat enzim yang memicu penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu obat jenis calcium channel blocker. Contoh obatnya yaitu amlodipin. Obat jenis ini bekerja untuk menghambat masuknya kalsium ke otot jantung dan pembuluh darah sehingga jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Cara minum obat hipertensi yang benar yaitu diminum rutin setiap hari di waktu yang sama. Untuk jenis obat amlodipin sebaiknya diminum pada malam hari sebelum tidur. Teruslah minum obat meskipun sudah merasa sehat
Karena obat hipertensi berfungsi mengendalikan tekanan darah, bukan menyembuhkannya. Berhenti minum obat dapat menyebabkan tekanan darah naik tiba-tiba dan beresiko komplikasi. Gaya hidup pasien hipertensi yang benar yaitu yang pertama, mengurangi asupan garam dan mengkonsumsi makanan seimbang yang dapat menyehatkan jantung. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit hampir setiap hari. Yang ketiga, menjaga berat badan yang sehat. Yang keempat, membatasi konsumsi alkohol dan menghindari tembakau. Yang kelima, mengelola stres melalui teknik relaksasi atau terapi. Obat diminum teratur, tekanan darah terukur, hidup sehat tanpa komplikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.